tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, sebelum kita mulai acara kebaktian kita akan melakukan saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pastinya selalu sehat dan selalu semangat. Untuk itu adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, It's Good to See You Here With Me. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Katakan dengan adik kakaknya, It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad you come. It's good to see you here with me. I'm so glad you come. Ibadah kita di dalam salam dan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada hari kemudian. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang ada padamu. Karena itu kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu. Berikanlah rohmu yang kudus itu kepada kami, agar kami percaya akan kasih-Mu. Dan kami senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami, agar kami layak menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sepertinya kurang begitu semangat ya. Untuk itu kita harus lebih semangat lagi. Berdiri dan ajak mama papa, kakak adik untuk bernyanyi anak sekolah minggu. Sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Jika jadi anak yang baik, dengar-dengaran perintah orang tua, mama papa, kakak sekolah minggu atau ibu bapak guru di sekolah. Nah, itulah Tuhan janjikan bahwa anak-anak semua akan masuk
surga. Itulah upah anak yang baik. Nah, untuk itu ada satu hal lagi adik-adik yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau kita jadi anak terang. Untuk itu kita akan pujian kita, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Halo teman-teman, minggu ini kita akan belajar titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah, ingat ya teman-teman, berarti titah ketiga bilang dalam doa, dalam nyanyian, dalam penderitaan kita boleh sebut nama Tuhan Allah, tapi untuk sumpah-sumpah tidak boleh ya teman-teman. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan minggu ini untuk diingat dan dipelajari bersama-sama. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita akan bertemu minggu depan untuk hukum yang keempat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Yesus Menginginkan Daku, dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan pujian kita ayat yang kedua ya adik-adik. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, inang aja kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk sukacita dan kesempatan kami bersama-sama memuji Tuhan meski tidak saling bertatap muka. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memandu kami. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan dan belajar lagi. Bukakan hati dan pikiran kami, ajari kami untuk duduk dengan tenang, mendengarkan apa yang akan diajarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya,
Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat adalah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan oleh Kakak Visela. Terima kasih Kakak Visela. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan hari ini yang bertemakan mendengarkan didikan. Sebelum Inang menjelaskan tentang firman Tuhan, ayo adik-adik tahu nggak ini kira-kira gambar apa? Yap, the part of body atau anggota tubuh. Nah, masih pada ingat nggak waktu kita playgroup ada tuh lagu tentang tema anggota tubuh yang sering kita nyanyikan. Yuk kita bernostalgia sambil bernyanyi. Adik-adik kecil, kelas kecil pasti pada ingat atau pada tahu lagu ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. March, march, march. Let us all march, 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 march. Get your body charged. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Jump, jump, jump. Let's all jump, 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 jump. Make your muscle pump. Punch, punch, punch. Let's all punch. Punch, punch, punch. Have a hearty munch. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Nah, kalian tahu kan lagunya? Dalam lagu tersebut diceritakan tentang anggota tubuh, lalu anggota tubuh itu harus dirawat dengan baik. Bukan hanya dirawat, dilatih dengan baik supaya tubuhnya sehat. Tapi bukan hanya dirawat dan dilatih. Yang paling penting adalah bahwa semua anggota tubuh itu memiliki fungsi dan harus dipakai atau difungsikan dengan sebaik-baiknya. Lalu, kalau bicara tentang anggota tubuh, lalu fungsi atau kegunaannya harus dipakai dengan baik, itu mengingatkan kita dengan lagu sekolah minggu. Kira-kira siapa yang tahu lagu apa? Ya betul, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu, matamu, dan seluruh anggota tubuhmu. Kalau firman Tuhan hari ini berbicara tentang mendengarkan didikan, kira-kira anggota tubuh mana nih yang bakal kita bahas? Benar sekali adik-adik, kita akan berbicara tentang telinga. Telinga adalah indera atau anggota tubuh yang fungsinya kita pergunakan untuk mendengarkan suara. Tapi anak-anak sekolah minggu tahu nggak? Ada bedanya antara dengar dengan mendengarkan. Nih, Inang jelasin ya. Dengar itu berarti segala bunyi yang sampai atau yang ditangkap oleh telinga. Nah, kalau telinga kamu masih bagus, kamu bisa dengarkan banyak suara atau suara-suara yang ada di sekitaran kamu. Bedanya dengan mendengarkan, suara-suara yang sampai atau bunyi yang sampai ke telingamu ketika kamu mendengarkannya berarti kamu memberikan perhatian, pikiran terhadap sesuatu yang kamu dengarkan.
Contohnya nih, kalau pagi-pagi tukang bubur atau tukang roti lewat sementara kamu sedang sarapan. Kamu dengar suara tukang roti dan tukang buburnya, tetapi kamu tidak memperhatikan karena kamu sedang menikmati sarapan pagi. Itu namanya dengar, bukan mendengarkan. Jadi yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah kamu memberikan perhatian untuk mendengarkan didikan atau pengajaran. Pengajaran siapa? Pengajaran ayah, kata kitab Amsal. Tapi bukan hanya ayah saja. Ayah itu menggambarkan orang tua. Berarti mereka yang lebih tua, yang lebih dewasa dari kamu. Itu bisa papa sama mama, bisa guru di sekolah, bisa kakak-kakak sekolah minggu, atau orang tua yang kita jumpai dan memberikan pengajaran buat kita. Tahukah kamu bahwa sejak awal Tuhan menghendaki kita untuk belajar atau mendengarkan didikan, dan orang tua juga diwajibkan untuk memberikan pengajaran dan didikan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya pengajaran yang baik itu tetap tertanam dan tetap bisa dilakukan secara turun-menurun. Itu kehendak Tuhan, adik-adik. Siapa nih yang kalau malam-malam sebelum tidur dibacakan cerita oleh mama papa? Atau membaca firman Tuhan bersama dengan mama papa? Atau siapa nih yang pasang wajah seperti ini kalau lagi dinasehatin atau lagi diajarin atau lagi dididik sama orang tua? Ayo ngaku, mukanya cakep ya? Enggak dong, enggak cakep sama sekali. Kalau dinasehatin, lalu kita dengar dengan baik sambil tersenyum, itu baru cakep namanya. Firman Tuhan bilang ke kita semua ya, anak-anak sekolah minggu, pengajaran yang baik yang keluar dari mulut seorang pengajar itu adalah makanan yang baik buat kita. Maka namanya juga makanan yang baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga dan enak untuk dimakan. Nah, tentunya mereka atau anak-anak yang mau mendengarkan didikan, mulutnya juga akan dipergunakan untuk membicarakan hal-hal baik atau mengeluarkan kata-kata yang baik. Siapa yang suka ngomong kotor? Siapa yang suka ngomong kasar? Nah, berarti adik-adik belum memperhatikan atau mendengarkan didikan yang baik itu. Karena tentunya tidak ada orang tua, guru di sekolah minggu yang mengajarkan kita untuk ngomong kasar atau ngomong kotor. Tentu hal-hal yang baik. Maka harusnya yang keluar dari mulut kita juga adalah hal-hal yang baik. Anak-anak sekolah minggu juga tentunya sudah tahu kan? Bahwa Yesus yang kita sayangi itu juga sangat suka mengajar banyak orang. Yesus mengajarkan tentang bagaimana cara mengasihi. Yesus mengajarkan tentang bagaimana hidup yang baik. Yesus mengajarkan tentang apa yang harus kita kerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Nah, ajaran dan didikan Yesus itulah yang harus kita dengarkan dan kerjakan. Anak-anak sekolah minggu pernah mendapat hukuman? Entah hukuman dari guru kah? Entah hukuman dari orang tua kah? Pasti nggak enak ya rasanya kalau dihukum. Tapi adik-adik, hukuman itu adalah peringatan bagi kita bahwa setiap hal yang salah yang kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran. Nah, kalau yang menghukum masih orang tua atau guru, itu masih bagian dari pengajaran. Tapi kalau nanti kalian dewasa, hukuman itu sama dengan akibat-akibat dari perbuatan salah yang kalian kerjakan. Firman Tuhan bilangnya kebinasaan. Untuk itu, mari kita biasakan untuk mendengarkan didikan dan pengajaran yang diberikan kepada kita. Jangan lalai, jangan abai. Begitu adik-adik sekolah minggu. Sekarang Inang Pendeta mau coba kemampuan mendengarkan kalian. Ingat ya, mendengarkan artinya
menangkap bunyi dan memberikan perhatian. Inang akan membisikkan sebuah kalimat pendek. Kalian perhatikan atau dengarkan dengan baik-baik ya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ayo coba kalian ulang apa yang Inang sebutkan tadi. Yang tidak berhasil menyebutkannya itu berarti tidak mendengarkan dengan baik ya. Kita coba satu kalimat lagi nih. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Coba kalian ulangi yang barusan Inang bilang. Nah, begitu ya adik-adik, mendengarkan berarti memberikan perhatian terhadap informasi atau bunyi yang sampai ke telinga kita. Jadi nggak lewat gitu aja. Mulai sekarang, kalau papa atau mama memberikan nasihat atau didikan, anak-anak harus dengarkan dengan baik, jangan cemberut. Kalau Inang Pendeta sedang menyampaikan firman Tuhan, jangan ada yang sambil main, sambil tiduran, atau sambil cekakak-cekikik sambil bermain. Apalagi saat pembelajaran online seperti sekarang ini ya adik-adik. Kan kalau kita lagi bertemu lewat Zoom atau video call, gurunya nggak tahu tuh kita dengerin apa enggak, perhatiin atau enggak. Nah lalu ada nih adik-adik yang curi-curi main gadget. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Kita harus mau mendengarkan didikan. Demikian firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Untuk kelas kecil, aktivitasnya sebutkan beberapa nasihat atau didikan yang sering kamu dengar. Boleh dari mama atau boleh juga dari guru. Misalnya nih, Bapak Ibu guru pernah bilang kan, jangan malas belajar. Nah itu nasihat. Silahkan tulis ya adik-adik. Buat adik-adik kelas kecil yang belum bisa menulis, nah mohon bantuannya mama papa yang baik. Terima kasih, selamat mengerjakan. Untuk kelas besar, aktivitasnya menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nih ada kata yang Inang acak-acak, lalu kalian harus susun menjadi sebuah kalimat. Yang pasti kalimat itu adalah nats firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Amsal. Tapi Inang gak kasih tahu nih teksnya di mana supaya kalian bisa susun. Kalian boleh pause dulu atau foto, lalu nanti kerjakan dengan baik ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Seperti biasa, aktivitas yang sudah kalian kerjakan boleh difoto dan dikirimkan ke nomornya Inang Pendeta atau ke nomor kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Tadi sudah dengarkan firman Tuhan? Coba sekarang Inang ajak pegang telinganya masing-masing. Masih lengkap? Masih aman? Masih mendengar dengan baik? Nah, seperti kata firman Tuhan kita, mendengarkan didikan. Maka adik-adik diajak untuk mau mendengarkan didikan. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan didikan melalui layar yang kami perhatikan, melalui bimbingan kakak sekolah minggu dan Inang Pendeta. Sekarang kami akan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa dengan baik mengerjakan apa yang diajarkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tadi sudah sama-sama mendengar firman Tuhan dan cerita yang luar biasa yang dibawa oleh Inang Pendeta. Lalu adik-adik juga sudah siap untuk mengerjakan tugas aktivitasnya. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kakak-kakak mau ajak adik-adik semua untuk angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268 ayat yang pertama saja. Kita bersama-sama menyanyikannya. Adik-adik, ayo kita simak bersama-sama ya. Dan sambil bernyanyi, kita angkat pujian kita. Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kira
anak-anak sekolah minggu, ibadah kita hari ini, mari kita diajak untuk mendengarkan bimbingan dan didikan orang tua. Untuk itu kita akhiri ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa